Action. Oke, di video kali ini Kula Sore mau unboxing lagi. Kali ini di depanku udah ada paket yang isinya adalah iPhone tentunya. Ini adalah iPhone yang menurut Kula Sore masih worth it banget buat dibeli di tahun 2021 ini. Dan kayaknya smartphone ini tuh bakalan jadi smartphone terakhir yang dapetin update ke iOS 15 nanti. Apa HP-nya dan berapa harganya? Oke, kita bakal bahas tapi setelah opening dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kula Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita update dari Kula Sore. Oke, kalian di depanku udah ada paket ya dari B-Store. Ini paketnya bisa kalian lihat. Di sini adalah iPhone yang kemungkinan ini bakal jadi iPhone terakhir yang bakal dapat update di iOS 15 nanti. Kalau sebelumnya ada iPhone 6s yang bisa dapetin update ke iOS 14, dan kali ini adalah iPhone yang satu tingkat atau satu generasi di atasnya, itu adalah iPhone 7. Oke, ini lupa ditutup. Nih bisa kalian lihat iPhone 7 32 GB. Oke, kita bakal buka langsung. Jadi buat kalian yang belum tahu, aku tuh belinya ini di B-Store ya. B-Store itu udah cukup terkenal sama smartphone second, dan sebelumnya aku juga pernah beli di sini, yaitu beli Samsung Galaxy Note 8. Oke, HP ini tuh aku dapetin harga, yang ditulis ya, harga 2,5 kalau nggak salah. Coba aku cek dulu. Nah, ini dia iPhone 7 32 GB, harganya Rp2.550.000 sama ongkir 19.000 ya, jadi segitu jumlahnya, nggak tahu berapa. Dan HP ini tuh sebenarnya aku minta yang warna silver ya. Kalau kalian lihat tadi di judul HP-nya itu warna silver 32 GB. Cuma kata mas-mas yang jaga itu quality check-nya atau QC-nya itu nggak lolos. Terus sempat ganti ke warna rose gold. Mereka nawarin rose gold atau black matte. Aku pilih rose gold, cuma udah ya, nggak ada apa-apa. Rose gold begitu di quality check lagi ternyata juga masih sama. Sebentar, ini aku lihat nota dulu. Oke ya, ini ya, Rp2.550.000, dan garansi bakal hilang kalau jatuh, masuk ke dalam air atau dimodifikasi. Oke, biasa modifikasi software ataupun kesalahan pengguna. Oke, masa garansi 7 hari. Buat kalian yang pengen beli di sana, pastiin kalian tidak melakukan hal-hal yang membuat garansinya hangus. Ini ya, 32 GB. Kayaknya sih ini boxnya OEM, kayaknya, harusnya ya. Oke, ini hitam ya berarti ya. Oke, jadinya warna hitam, dan ini dia adalah HP-nya. Waduh, stikernya. Oke, nanti kita buka. Sini dapat aksesoris yang kata mereka OEM, berarti boxnya OEM juga. Oke, ini charger, bukan colokan Indo ya. Ini kabel Lightning, dan ini ada earphone. Oke, seperti biasa. Yang penting sih HP-nya ya kalau kita beli barang-barang kayak gini. Dan ini dia adalah iPhone 7. Kecil juga ya. Ini berapa inci nih? Bentar, kita lihat contekan. Ini 4,7 inci pakai IPS LCD. Oke, kita sambil nyalain, kita setting-setting dulu. Sambil ini mungkin bakal aku buka. Garansinya hilang nggak ya? Harusnya enggak sih. Oke, kita setting-setting dulu. Oke, jadi ini adalah tampilan utama dari iPhone 7, dan sebentar, ini keterangan kita redupin dulu. Oke, buat hal pertama yang perlu kalian pastiin kalau kalian beli HP second yaitu adalah bodinya. Di sini aku udah ngecek, bodinya sih lumayan mulus ya. Jadi bilang kalau dalam persen mungkin 98%. Bisa kalian lihat sendiri. Oke banget ya, cuma aku belum berani lepas ini ya, takutnya kenapa-kenapa sebelum 7 hari, jadi masih aku biarin. Oke, terus yang selanjutnya di sini karena ini masih pakai Touch ID, jadi pastiin juga Touch ID-nya berfungsi dengan baik. Di sini aku udah daftarin juga sidik jari, dan kayak masih berfungsi ya.
Dan yang selanjutnya kita pastiin buat layarnya ini masih oke. Kita bisa buka ini call atau telepon di sini yang warna putih gitu ya. Kalian bisa cek pinggir-pinggir layar kayak gitu. Ada white spot atau enggak. Nah, ini pastiin layarnya tuh masih bagus. Paling nggak sesuai lah sama apa yang dibilang seller. Kalau sellernya bilang barangnya masih mulus ya berarti harus sesuai kayak gitu. Dan di sini sih oke ya, cukup oke. Dan yang selanjutnya setelah kalian cek layarnya, kalau secara dilihat kalian cek juga secara sentuhannya apakah seluruh layarnya ini berfungsi. Itu caranya gampang aja, nggak usah pakai aplikasi-aplikasi kayak gitu. Kalian tinggal pindah-pindahin icon aja di sini. Ini kita tahan, kita coba geser-geserin gini. Kalau misal ini lepas, berarti layarnya ada bermasalah di bagian yang lepas tadi. Oke, nyaman ya berarti ya. Oke, setelah ngetes layarnya, terus kita cek ke setting. Kita mau ngecek ininya, battery health. Tapi juga pastiin ya Apple ID-nya itu udah logout dari yang punya sebelumnya. Ini udah aku daftarin ke emailku. Dan yang selanjutnya ini kita cek battery health. Sini oke 90%. Kalau HP-HP tahun ini tahun 2016 ya itu di atas, sebenarnya di atas 80 itu juga udah bagus, cuma kalau 90 ini lebih bagus lagi dan ya beruntung dapat yang 90%. Oke, yang selanjutnya kita mau ngecek buat kameranya. Karena kan yang diandelin dari iPhone itu adalah kameranya. Oke. Kalau kameranya nggak bagus, buat apa beli iPhone? Oke. Terus foto apa lagi ya? Nih. Oke. Terus buat selfie-nya. Oh, flash. Ulang. Oke, kurang lebih kayak gitu buat hasilnya. Terus buat video, kita ngecek buat videonya nih. Oke. Pastiin juga semuanya berfungsi ya, mulai dari body, layar, kamera. Oke, itu bisa kalian lihat buat hasilnya kurang lebih kayak gitu. Yang selanjutnya kita mau ngetes mic, karena ini mic juga bagian yang penting dari sebuah HP. Ini kita pastiin. Oke, tes 1 2 3. Oke, bisa ya, ini bisa kalian lihat. Tes 1 2 3. Kita lagi nyoba mic dari iPhone 7. Oke, kita play. Sekalian ngetes speakernya ya. Tes 1 2 3. Kita lagi nyoba stereonya nyala. Mic dari iPhone 7. Ya. Stereonya nyala ya, berarti dari atas, speaker atas sama speaker bawah dua-duanya berfungsi dengan baik dan oke, kondisinya masih bagus. Dan yang terakhir pastinya setelah kalian cek secara langsung, kalian juga pastiin buat ngecek di Trio Tools. Itu juga cukup membantu. Hasil dari Trio Tools bisa kalian lihat, kalau bisa sih semuanya masih hijau ya, dalam arti semuanya masih oke dan belum ada kerusakan-kerusakan yang udah diganti. Soalnya itu lumayan berpengaruh sih sama kualitas dari iPhone-nya itu sendiri. Oke, yang terakhir aku mau ini dulu ya, nunjukin buat Trio Tools si iPhone 7 ini nih, buat hasilnya ini. Oke, yang terakhir di sini aku mau ngetes buat main game. Di sini aku udah install game PUBG Mobile buat ngetes seberapa ngebutnya si Apple A10 Fusion ini ya, pakai 16 nanometer masihan. Dan apakah ini bekerja dengan baik? Oh iya, ngomong-ngomong ini udah iOS 14 ya, 14.4. Ini bisa kalian lihat tampilannya udah beda kayak gini. Mungkin kalian juga udah ngeh ya dari awal karena wallpapernya. Oke, langsung aja kita mulai ngetes buat main game PUBG Mobile. Let's go. Oke, kita udah di dalam game. Dan buat settingan grafisnya tadi HD high ya buat bawaannya. Cuma aku setting ke smooth ultra aja karena biar lebih nyaman. FPS tinggi itu lebih bikin nyaman ketimbang yang pakai grafik tinggi tapi FPS rendah. Oke, ada musuh. Buat dipakai main sih masih enak ya.
masih bisa bersaing sama HP-HP entry level yang sekarang punya chipset ngebut kayak Helio G80, G70, Snapdragon 662. Ini masih bersaing banget dan feel-nya tuh ya kurang lebih sama lah sama HP-HP yang aku sebutin tadi. Atau mungkin lebih baik ya. Ini sih masih lancar banget dipakai main. Lumayan enak dipakai main. Buat naik mobil nih ya. Coba kita ajak ngebut dulu. Tuh, lancar. Nggak patah-patah dipakai ngebut gini ya. Oke, gitu aja kesimpulannya. HP ini ya mungkin masih bisa dibilang HP yang cukup oke, tapi buat mungkin desain kurang ya, karena ini desainnya udah jadul banget. Kalian bisa lihat bagian poni sama dagunya, atas sama bawahnya ini tebel banget. Dimana HP-HP sekarang tuh bagian atas tuh udah lebih tipis lah, paling nggak kayak iPhone yang terbaru tuh bagian atas tuh bisa kalian lihat cuma ada poni kecil kayak gini ya, walaupun ini termasuk ukuran gede dibanding Android sekarang. Cuma HP kayak gini ya selera sih, ini masalah selera juga. Cuma buat dipegang ini enak banget, compact. HP layar 4,7 inci mungkin buat kalian yang suka dengan HP-HP kecil ini bisa jadi salah satu pilihan dengan harga yang murah ya. Kalau misal iPhone 12 mini itu kan juga harganya mahal, dan ini bisa jadi pilihan lah. Apalagi ini juga masih cukup oke buat performanya, dan mungkin buat iOS ini kemungkinan iOS 15 adalah iOS terakhirnya ya. Ini masih kemungkinan juga, nanti nggak tahu iOS 15 si iPhone 6s itu bakal dapat apa enggak. Kalau bakal dapat berarti umurnya iPhone 7 ini juga bakalan otomatis lebih lama, lebih panjang 1 tahun lagi atau lebih. Kita nggak tahu, kita lihat nanti. Cuma secara hardware, secara performa, HP ini tuh masih oke banget buat dipakai ya. Ini masih lebih oke ketimbang HP-HP entry zaman sekarang yang punya harga tuh 1,92 jutaan. Ya itu masih bisa disandingkan lah. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Oke. Bagus. Untung sih dapat yang masih mulus.